Sabrina Sari Sayidia dengan NPM 202151082, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil, SPD MPD. Video ini merupakan video pembelajaran matematika tentang materi perbandingan. Di video ini saya mengambil KD 3.8, yaitu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Silahkan disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Pada hari ini, siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini merupakan subbab dari bab perbandingan. Sebelum memulai materi hari ini, Ibu akan menyampaikan KKM untuk mata pelajaran matematika, yaitu 75. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan perbandingan yang ekuivalen, menjelaskan perbandingan senilai sebagai suatu pernyataan dari dua perbandingan yang ekuivalen, dan perbandingan senilai untuk menentukan nilai X, membedakan masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan, dan menggunakan berbagai macam strategi termasuk tabel untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk penilaian pada hari ini, Ibu akan menilai dari penilaian kelompok dan penilaian ini. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu perbandingan senilai itu apa? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian perbandingan senilai. Perbandingan senilai atau yang biasa disebut proporsi adalah suatu perbandingan dua besaran yang apabila nilai suatu besarannya bertambah, maka besaran yang lainnya pun juga bertambah. Nah, untuk memahaminya lebih dalam mengenai perbandingan senilai, Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok tersebut akan beranggotakan 4-5 orang. Nah, karena jumlah siswa di kelas ini 29 orang, maka akan ada 6 kelompok. Ibu akan membagikan kelompoknya ya. Kelompok yang pertama yaitu ada Wulan, Joko, Gita, Laras, dan Edo. Dan kelompok ke-8 itu ada Rina, Tony, Ika, dan Dewi. Nah, silakan kalian bergabung bersama kelompoknya masing-masing yang tadi sudah Ibu bagikan ya. Sudah bergabung bersama kelompoknya? Baik, Ibu akan memberikan kalian bahan ajar yang akan kalian isi atau kalian pelajari bersama rekan-rekan kelompoknya. Bahan ajar tersebut bisa kalian isi. Setelah kalian isi bahan ajar tersebut, kalian dapat mengerjakan lembar kerja yang akan Ibu bagikan juga. Silakan kalian baca dengan seksama setiap petunjuk yang ada di lembar kerjanya. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk menyelesaikan lembar kerjanya. Setelah selesai mengerjakan lembar kerja, silakan setiap perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan kerja di depan kelas. Baik, silakan dikerjakan. Dimulai dari sekarang ya.
Baik, karena sudah 20 menit, bagaimana? Apakah sudah dikerjakan lembar kerjanya? Alhamdulillah. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Untuk contoh soal nomor 1, tentukan apakah himpunan pasangan di bawah ini senilai atau tidak. Nah, untuk masalah yang A, kita perhatikan bahwa rasio bilangan kedua X per Y itu tidak sama. Misalnya 2/4 kita perkecil menjadi 1/2. Lalu 4/6 kita perkecil menjadi 2/3. Lalu 6/8 kita perkecil menjadi 3/4. Lalu 8/10 kita perkecil menjadi 4/5, dan yang terakhir 10/12 menjadi 5/6. Jadi masalah yang A merupakan perbandingan, bukan senilai. Untuk masalah yang B, kita perhatikan bahwa rasio bilangan pertama dan keduanya X per Y adalah sama. Kita lihat bahwa 3/4 itu sama dengan 6/8. Lalu 9/12 kita perkecil menjadi 3/4. Lalu 12/16 kita perkecil menjadi 3/4. Dan yang terakhir 15/20 kita perkecil menjadi 3/4. Jadi masalah yang B merupakan perbandingan proporsi atau senilai. Untuk soal nomor 2, apa yang membedakan grafik A dengan grafik B? Menurut hasil diskusi kelompok kami, untuk grafik A tidak melalui titik asal, yaitu 0,0, sehingga grafik A bukan perbandingan proporsi. Untuk grafik B itu melalui titik asal 0,0, sehingga grafik B merupakan grafik perbandingan senilai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik pengerjaannya, tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang keliru. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mengerjakan lembar kerjanya dengan sangat baik. Untuk yang mengalami kesalahan atau kekeliruan dalam mengerjakan lembar kerjanya, diharapkan lebih teliti lagi dalam membaca setiap permasalahan yang Ibu berikan. Silakan diperbaiki lagi ya. Nah, dari bahan ajar dan lembar kerja yang telah kalian kerjakan, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai perbandingan senilai? Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang jika satu besarnya meningkat, maka ikut meningkat juga besaran yang lainnya. Contohnya seperti jumlah tabungan. Misalnya, saya menabung sehari 2.000, maka 7 hari kemudian tabungan saya bertambah menjadi 14.000. Dan dapat disimpulkan, semakin banyak saya menabung, maka dalam waktu tertentu akan semakin banyak juga uangnya. Nah, contoh lainnya misalnya Ibu membeli sebuah pulpen. Satu pulpennya seharga Rp1.000. Lalu Ibu ingin membeli 10 pulpen. Yang ingin Ibu tanyakan, apakah saat Ibu membeli 10 pulpen tersebut, Ibu hanya membayar 1.000 atau bagaimana? Tidak, Bu. Ibu membayar 10.000. Ibu harus membayar pulpen itu, yaitu 10. Jadi perumpamaannya seperti itu ya.
Jika suatu besarannya itu bertambah, maka besaran yang lainnya juga bertambah. Karena waktu sudah selesai, ibu akan memberikan kalian tugas individu yang harus kalian kerjakan sendiri. Jangan kalian kerjakan berdua ya, itu namanya kerja kelompok, bukan tugas individu. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkannya minggu depan ya, saat jam pelajaran ibu. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.